Pelayanan Publik didirikan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan. Sebelumnya, kantor layanan pemerintah terletak terpisah-pisah sehingga memakan waktu dan biaya. Belum lagi kesan birokrasi yang berbelit dan fasilitas yang belum ramah kepada masyarakat. Namun kini, pelayanan pemerintah telah bertransformasi. Pemerintah berusaha menghapus kesan birokrasi yang rumit dengan pusat pelayanan yang modern, cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga selalu sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah teman-teman, bagaimana pendapatnya mengenai opening video tadi? Sudahkah kalian familiar dengan hal tersebut? Video tadi menunjukkan mall pelayanan publik. Nah, mall pelayanan publik merupakan salah satu bentuk penerapan WOG di Indonesia. Lalu, WOG itu apa sih? Sebelumnya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Angkatan 26 PPSDM Regional Bandung. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Elia Astika SPD, kemudian ada Dr. Gigi Sinta Lestari, lalu ada Ezi Gus Hermianda SPD, dan saya Juliana Dian Komalasari SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu WOG dan bagaimana implementasinya di instansi tempat kami bekerja, yaitu Pemerintahan Kabupaten Kuantan Sengingi. Check it out! Ada 3 problematika utama pelayanan publik di Indonesia, yaitu inefisiensi, tumpang tindih, dan ego sektoral. Berdasarkan problematika tersebut, maka perlu sebuah terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar fungsi ASN dapat berjalan dengan optimal sehingga publik mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tujuan nasional bisa tercapai harapannya. Oleh karena itu, WOG menjadi salah satu cara pemerintah dalam menciptakan good government sesuai harapan masyarakat. World of Government atau yang disingkat WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pentingnya WOG, mengapa WOG menjadi penting? Karena adanya dorongan publik untuk kinerja pemerintahan yang lebih baik, ego sektoral, keberagaman bangsa Indonesia yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa dan perkembangan iptek. Bagaimana cara melaksanakan WOG? Yang pertama, respon pemerintahan terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintahan. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Yang keenam, sinergitas. Jenis-jenis WOG. Yang pertama yaitu pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif. Selanjutnya yaitu pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik. Selanjutnya, tantangan praktik WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Adapun implementasi WOG di pemerintahan Kabupaten Kuantan Sengingi, yang pertama, pendaftaran NPWP dan BPJS secara online sebagai upaya mengurangi antrian yang panjang. Yang kedua, Pemda Kuansing telah membangun infrastruktur Smart City berupa aplikasi yang memudahkan layanan kepada masyarakat. Beberapa di antaranya, Sipadu Kuansing, Smart Kuansing atau Sistem Manajemen Aparatur Terpadu, E-Pendapatan. Adanya aplikasi ini, masyarakat Kuansing tidak perlu lagi datang ke Bapenda untuk pembayaran PBB, cukup dari rumah saja. Selanjutnya ada e-kinerja. Aplikasi ini digunakan untuk menilai kinerja para ASN. Lalu ada portal Kuansing, memberikan informasi tentang Kuansing. Dan ada e-office, aplikasi ini digunakan untuk memenuhi segala administrasi surat-surat berbasis elektronik sebagai upaya paperless. Aplikasi e-pendapatan, e-kinerja, portal Kuansing, e-office
dan beberapa aplikasi lainnya yang tengah dikerjakan akan terintegrasi dalam Smart Kuansing. Nah, selanjutnya ada Pemda Kuansing juga berencana membangun dashboard eksekutif agar pimpinan daerah mudah mengontrol pelaksanaan pembangunan. Lalu, mampukah kamu menjadi agen perubahan? Jagalah tutur lisan saat mengutarakan pendapat untuk kemaslahatan yang lebih besar. Sampaikan kebenaran sesuai nilai-nilai ketuhanan, taat pada keputusan pimpinan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, dan yang terakhir, jadilah role model kebaikan.